Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang integrasi nasional yang merupakan bagian dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Pertama-tama, mari kita bahas apa sih itu integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat seperti suku, agama, bahasa, dan budaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut para ahli seperti Sapudin Bahar dan Nazaruddin Samsudin, integrasi ini mencakup aspek sosial, budaya, politik, hingga ekonomi. Intinya, integrasi nasional sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Baik, langsung saja masuk pada materinya. Integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tak terpisahkan. Menurut salah satu ilmuwan di Indonesia, seperti Sapudin Bahar, integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian, menurut Nazaruddin Samsudin juga memaparkan bahwa integrasi nasional merupakan proses menyatukan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dari definisi-definisi tersebut, integrasi nasional dapat dimaknai sebagai suatu konsep persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas kesatuan unsur-unsur kewarganegaraan dan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suraya 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Adapun terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit berstruktur konsentris, yang dimana contohnya yaitu wilayah inti kerajaan seperti Pulau Jawa dan Madura, yang dimana diperintah langsung oleh raja-raja dan saudara-saudaranya. Wilayah yang kedua yaitu wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pesisiran, yang merupakan kerajaan otonom. Negara-negara bersahabat. Yang ketiga yaitu negara-negara sahabat, di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Capa, Kamboja, Ayodhya-pura, atau Thailand. Yang kedua yaitu ada model integrasi pemerintah kolonial, yaitu model yang dimana mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah melalui daerah, jaringan dibina dengan birokrasi kolonial yang terdiri dari para pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Adapun contoh ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia, yang dimana contoh pertama yaitu ada masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pergerakan. Yang kedua yaitu ada masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya yang ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia, tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Selanjutnya keempat, masa pendobrak, di mana gerakan kebangsaan Indonesia berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Selanjutnya masuk ke materi pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Urings dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews tahun 1995 mengatakan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar.
Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya, mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Selanjutnya, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Jika suatu masyarakat, meskipun berbeda-beda, tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka kemungkinan masyarakat tersebut bersatu. Dan yang terakhir, kesempatan pembangunan. Dan yang terakhir, kesempatan pembangunan. Dan yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan Dan yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita punya ratusan suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Tapi, bagaimana bisa kita tetap bersatu? Nah, karena ada beberapa faktor yang mendorong integrasi nasional. Misalnya, dulu kita semua merasakan penderitaan yang sama saat dijajah. Itulah yang menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Dari sana muncul keinginan kuat untuk bersatu dan merdeka. Kita juga punya bahasa Indonesia yang menyatukan cara kita berkomunikasi. Tambah lagi, Pancasila sebagai ideologi bangsa jadi pegangan hidup bersama. Dan tentu saja, semangat nasionalisme, cinta tanah air membuat kita ingin menjaga persatuan. Tapi di balik itu ada juga tantangannya. Ya, masuk pada tantangannya yaitu faktor-faktor yang bisa menghambat integrasi nasional, yaitu seperti perbedaan suku dan budaya yang kalau tidak dikelola bisa memicu konflik. Lalu ada ancaman dari luar dan dalam negeri, pembangunan yang tidak merata yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan juga kurangnya kesadaran nasional, serta konflik SARA dan unjuk rasa yang berlebihan bisa memecah belah bangsa. Maka dari itu, penting bagi kita untuk saling menghargai, menjaga semangat persatuan, dan terus memperkuat rasa kebangsaan. Karena Indonesia bukan hanya tentang perbedaan, tapi bagaimana kita bisa bersatu di dalamnya.